Halo teman-teman, selamat datang kembali lagi di channel YouTube aku ya. Kali ini kita akan membuat video lagi tentang bedah jurusan. Ya, kali ini ada teman aku dari UI, Universitas Indonesia. Mungkin bisa diperkenalkan. Perkenalkan, nama aku Sinta Milenia. Ya, nama aku Sinta Milenia dari D3 Broadcasting Vokasi Universitas Indonesia. D3 Broadcasting Universitas Indonesia. Oke. Boleh dijelasin nggak sih, itu broadcasting tuh kuliahnya ngapain dan apa gitu broadcasting? Broadcasting itu mempelajari tentang media, teknologi media, kayak televisi, radio, film. Jadi sampai dubbing juga nggak? Iya, dubbing itu ada mata kuliahnya juga. Pengolahan suara sih, masuk ke pengolahan suara. Iya. Jadi kayak tentang teknologi media saat ini gitu. Oh, media penyiaran lah intinya. Penyiaran, iya. Bisa radio, bisa televisi gitu ya. Iya, bisa film juga. Terus kalau boleh tahu kamu dulu masuk apa D3 Broadcasting ini lewat jalur apa? Aku dulu masuk lewat jalur PPKB UI. PPKB UI. Itu iya. Jalur kayak gimana? Sebenarnya PPKB itu jarang orang tahu ya. Kalau PPKB itu sejenis SNMPTN, cuman kalau PPKB ini khusus Universitas Indonesia. Kalau SNMPTN itu kan dia lebih ke SNMPTN kan dia nasional. SNMPTN, SBM kan dia seluruh Indonesia. Nah, kalau PPKB ini dia hanya UI aja. Oh, hanya UI aja. Dan bisa daftar ke D3. Kan kalau SNMPTN dia hanya sarjana. Nah, kalau PPKB ini dia sistemnya seperti SNMPTN, cuman dia bisa D3 dan S1. Oh, gitu. Jadi kamu bisa nih, misal ada aku anak SMA nih. Aku bisa daftar dua sekaligus gak? S1 sama D3 gitu nggak? Oh, nggak bisa. Kalau PPKB itu satu sekolah dikasih kuota. Jadi kalau setahu aku kalau di Nganjuk yang dapat undangan PPKB itu cuman dari SMA 2 dan SMA 1. SMA lainnya belum dapat undangan PPKB. Itu jadi SMA yang apa berkualitas dulu ya, yang paling bagus itu diberi kuota, tapi yang lainnya enggak gitu. Sebenarnya tuh enggak, kita nggak bisa bilang kualitas bagus atau gimana. Sebenarnya itu dari angkatan atasnya itu ada yang ngebuka jalan nggak gitu. Oh gitu, dulunya ada alumni gitu. Kayak gitu. Seumpama SMA lain pengen dapat kuota PPKB sebenarnya bisa aja. Mereka tinggal ngebuka jalur, ngirim surat ke Universitas Indonesia kayak gitu. Oh gitu. Terus ini kamu jalur PPKB apa? PPKB UI. Selain itu ada jalur lain nggak untuk masuk D3 Broadcasting ini? Bisa, satu lagi itu lewat SIMAK UI. SIMAK UI. Kalau SIMAK UI itu sistemnya seperti SBMPTN. SBMPTN. SIMAK UI kan yang paling terkenal tuh di UI. Dia tuh jalur tes tulis, cuman dia khusus di Universitas Indonesia. Jadi tesnya harus datang ke UI sana atau bisa ke misal regional tetap kayak di Surabaya, misal di Jogja gitu, tesnya gimana? Kalau setahu aku sih bisa di regional. Oh, regional. Untuk gini, PPKB sama SIMAK UI itu dahulu mana, terus biasanya tuh habis SNPTN, habis SBM itu kayak jadwalnya gimana? Setahu aku ya, kalau dulu itu SNMPTN dulu, PPKB, SBM baru SIMAK. Oh gitu. Jadi seling-seling gitu. Jadi yang terakhir itu SIMAK gitu. Dan satu lagi kalau PPKB itu biasanya pengumumannya kan setelah SNMPTN. Jadi kan kita kalau nggak lolos SNMPTN kan kita menyiapkan untuk SBMPTN ya. Jadi sambil kita nyiapin SBMPTN itu PPKB itu apa namanya kayak pengumuman gitu loh. Jadi daftar ulang PPKB sama SBMPTN itu di hari yang sama. Jadi kita nggak bisa. Oh, jadi harus pilih salah satu ya? Kita harus dipaksa pilih salah satu. Iya, kita harus pilih salah satu. Kayak dulu kan aku nyiapin SBM. Udah beli ini tiket SBM kan. Tinggal berangkat ke Jogja, tapi ada pengumuman PPKB. Jadi aku harus milih salah satu kayak gitu. Jadi mungkin buat adik-adik SMA nih kalau apa daftar di PPKB UI harus dipikir lagi ya. Kalau diterima itu nggak bisa ikut SBM biasanya kayak gitu. Jadwalnya karena ini sih bentrok. Kalau kuotanya sendiri berapa di D3 Broadcasting? Kalau kuotanya itu biasa tergantung jurusan sih. Kalau di broadcasting sendiri itu setiap angkatan hanya satu kelas, sekitar 60 orang. Oh, sekitar 60 orang. Iya. Lebih sedikit sih ininya pesaingnya. Oh gitu. Lebih besar peluang masuk. Terus kalau D3 Broadcasting ini gimana? Cuma bayar UKT atau ada uang gedungnya kamu masuk? Ada uang gedung. Dulu aku waktu pertama kali masuk itu uang gedungnya kalau nggak salah ya 9,5. Uang gedungnya? Iya, 9,5. Terus kalau per semesternya itu 8 juta.
per semester 8 juta. Kalau yang di bawah aku sekarang 9,5 kalau nggak salah. Oh, gitu. Jadi beda-beda sih pengangkatan sih. Terus tiap satu jurusan itu rata-rata berapa? Maksudnya cewek cowoknya gimana? Banyak cewek atau cowok? Kalau aku lihat-lihat teman-teman aku sih yang dari BC, dari PR itu dia kebanyakan cewek. Kayak di kelas aku tuh cowoknya kalau nggak salah sekitar 12-an, sisanya kan satu kelas kan 50 lebih, hampir 60 kan. Itu sisanya cewek, yang 12 itu cowok. Banyak ceweknya. Terus dulu kamu ini masuk broadcasting ini kebetulan atau emang gimana sih kok alasan memilih broadcasting itu apa? Yang mungkin nggak orang tahu broadcasting itu kayak apa sih, maksudnya lebih detailnya gitu. Oh iya. Alasan. Jadi dulu tuh sebenarnya aku pengennya masuk sastra Korea. Sastra Korea, cewek. Iya, SNMPTN daftar di universitas pokoknya adalah nggak keterima kan. Terus sebenarnya tuh aku pengennya di komunikasi sama itu sastra kan. Oke. Nah, tapi aku mikir kayak kalau komunikasi tuh aku nggak tahu gitu loh channelnya ke siapa. Nah, kalau broadcasting ini angkatan 2 tahun di atas aku ada, terus angkatan yang tingkat gitu ya? Di atas aku pas juga ada. Terus kayak aku mikirnya, kan aku searching juga kan broadcasting itu apa sih gitu. Ternyata mempelajari tentang TV, film juga kan aku suka. Sampai film juga. Film juga, jadi kita diajarin bikin skenario film, ngedirect gitu. Iya, copyright gitu. Terus kayaknya seru deh. Masa kan aku tuh pengen jurusan yang nggak ada matematikanya. Karena aku dulu dari IPA. Terus kayak fisika kimia kan aku kayak bukan passion aku gitu di matematika dan hitung-hitungan bukan passion aku. Terus akhirnya aku milih kayak ya udah deh, kayaknya aku di broadcasting aja, kayaknya nggak ada matematika gitu. Lebih passion, lebih suka gitu. Pengen kuliah yang rada santai gitu loh maksudnya tuh. Terus di broadcasting sendiri kamu berarti semester berapa ini? Aku semester 4. Semester 4 ya. Yang sudah kamu pelajari itu mata kuliah apa aja sih yang ada di yang aku ingat aja kali ya. Dulu semester 1 itu lebih ke dasar dulu, kayak mata kuliah teori. Wajib gitu. Iya, ada nggak? Ada kayak PKN, agama gitu. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris tuh pasti ada. Terus itu tuh kayak yang semester pertama itu teori ilmu komunikasi. Terus teori-teori dulu. Kayak masih di buku gitu, tapi ada prakteknya cuman dikit. Nah, semester 2 mulai tuh disuruh bikin game show, talk show. Terus itu masuknya kayak mata kuliah apa berarti? Produksi acara televisi non drama. Kalau non drama tuh kayak termasuk talk show, reality show, game show. Buat acara gitu berarti. Berarti kita benar-benar kerja di lapangan gitu. Terus kalau ada lagi produksi drama, jadi drama non drama. Gitu. Penulisan naskah drama non drama gitu, bikin naskah kayak FTV juga kayak gitu-gitu. Bener nggak sih kalau di kayak D3 Broadcasting UI ini kebanyakan tugasnya kelompok daripada individu? Iya, karena kebanyakan dosen itu menekankan kita nanti di industri itu lebih banyak kerja tim gitu. Jadi dari awal sudah dididik gitu ya? Iya, emang kita harus kerja kelompok. tim. Iya. Biasanya gimana? Berarti jarang ya kayak tugas membuat laporan kayak tulis tangan gitu? Jarang sih, lebih ketik. Diketik, atau tapi pasti ada. Terus project gitu biasanya? Project, video gitu? Waktu itu semester 2 bikin game show, terus talk show. Semester 3 bikin talk show lagi. Terus lebih ke semester 3 ke semester 4 lebih ke radio sih. Sebenarnya semester 2 itu udah disuruh kamu milih antara TV atau radio gitu. Berarti sekarang dipecah. Bentar ya, aku potong ya. Berarti kalau masuk di broadcasting tuh ada sub jurusan. Lebih ke kamu pengen fokus kemana gitu. Itu mulai dari semester berapa? Mulai dari semester 3. Semester 3 dipisahin, kamu lebih prefer ke apa jurusan? Yang ke TV atau radio gitu ya? Karena kita difasilitasi radio dan TV broadcasting gitu. Jadi ntar semester 3 bener-bener fokus gitu. Semester 3 4 sih. Terus ini kan jurusannya broadcasting, penyiaran gitu ya. Misal kalau ada anak yang kayak introvert gitu ya, itu bisa nggak sih masuk kayak D3 Broadcasting? Ada bagian khusus, misalkan ada yang bagian kayak copywriter atau bagian gitu aja, gimana sih? Ada temanmu nggak? Bisa. Mungkin mereka lebih kayak yang diem gitu ya. Itu bisa aja sih kayak jadi penulis naskah. Di balik layarnya gitu ya. Tapi mereka emang kalau bisa tuh kalau kerja timnya tuh kayak dirangkul gitu loh. Kita ini
Ini saling dong tolong menolong. iya diajakin ngobrol gitu-gitu. Oke. Terus mata kuliah yang paling sulit mungkin dari anak-anak broadcasting yang paling sulit ini apa ya? Yang paling sulit tuh mungkin lebih ke produksi non drama sih. Itu ngapain? Produksi non drama itu kita harus bikin ide konten. Kan kita kalau mau bikin konten kan bikin program gitu, disuruh bikin program. Itu bener-bener dari nol kita mikirnya idenya mau kayak gimana. Terus nyari talent, terus nyari alat. Intinya buat kayak ditayang sebuah televisi atau YouTube atau gitu ya berarti. Iya, jadi harus presentasi proposal dulu kalau tahap pertama proposal dulu. Dan itu dosanya kan apa namanya? Pokoknya dia kerja bagiannya tinggi sih di net. Oh, di net. Di net iya. Jadi kayak harus teliti gitu. Kalau harus revisi ya harus diubah itu proposal gitu. Soalnya dosennya udah dewa gitu ya. Iya. Kan berarti D3 di UI kuliahnya 3 tahun ya berarti ya? 3 tahun. 3 Tapi tahun. untuk tahun ini ada D4 pertama kali. Oh, D4 broadcasting. Lebih apa namanya? Produksi media. Produksi media. Oh, baru berarti tahun 2020 ini berarti. Iya, maba baru. Untuk maba mungkin untuk adik-adik maba bisa kalau minat bisa daftar itu juga gitu. Terus kan tadi broadcasting ya. Terus mungkin ada nggak sih yang harus dipelajari sejak SMA? Aku ini ingin kuliah jurusan broadcasting lah. Mungkin yang dipelajari sejak dini gitu apa? Mungkin semua jurusan tuh mereka belajarnya dari nol ya. Maksudnya kita kan kadang tuh anak SMA tuh mikirnya kayak aduh pengen jurusan akuntansi, aduh pengen jurusan broadcasting, tapi aku bukan dari jurusan itu gitu loh. Takutnya kan kadang anak SMA tuh takutnya kayak aku nggak ada dasar-dasar itu gitu loh. Nah, tapi menurut aku sih nggak ada yang harus belajar. Jadi kayak mungkin lebih kalau di aku sih bahasa Inggris sih penting. Iya, bahasa Inggris. Mungkin karena standarisasi kan produksinya bukan hanya di Indonesia mungkin gitu ya. Iya, dan saat ini kan banyak perusahaan yang memang kayak ngasih nilai plus gitu loh untuk mahasiswa fresh graduate yang bahasa Inggrisnya bagus gitu. Terus kan kuliahnya 3 tahun, terus ada kayak magang atau gimana sih selama 3 tahun itu planningnya kayak gimana? Sistem perkuliahannya ya. Kalau satu semester ngerjain TA atau gimana gitu? Kalau di broadcasting di vokasi kan 3 tahun. Sistemnya itu 3-2-1. 3 ini dia lebih ke yang teori praktek yang di kampus, kayak di kelas, masih di kelas. Nah, semester 1 dan 3 berarti ya. Semester 4 kita benar-benar praktek praktek kerja. Itu biasanya prakteknya kayak apa? Kayak PH atau gimana? Kalau aku sekarang kan semester 4. Nah, itu benar-benar praktek yang kan kalau di vokasi broadcasting itu punya fasilitas TV dan vokasi kayak yang aku bilang tadi. Nah, kita emang dari awal semester 4 itu udah dipisah gitu loh. Kalian mau TV vokasi atau radio vokasi. Oh gitu. Jadi tempatnya kayak gitu. Di kampus sendiri gitu ya. Di kampus sendiri. Jadi di vokasi ini kan memang difasilitasi. Jadi mereka harus rata, harus 50-50. Oh. Jadi harus saling ngobrol gitu sama temen kau. Diskusi lah. Iya, gue mau di ini dong. Lo ininya di mana gitu, kan? Biar nggak berantem. Iya, takutnya nanti kalau ada inian kan nggak enak ya. Makanya kayak aku pengennya di sini gitu. Nah, tapi emang di awal itu dipilih dulu. Maksudnya kan kalau ini aku jelasin kalau di radio tuh kan ada head of tuh yang kayak kalau dibilang kayak ketua departemen gitu loh. Oh, ketua himpunan. Bukan himpunan, kalau lebih ke bagian job desk kayak head of producer yang membawahi staff producer, head of social media, head of music director gitu. Nah, kebetulan aku dipilih jadi head of sosmed dan reporter. Jadi kalau udah dipilih sama dosen atau kakak tingkat, otomatis udah masuk ke radio tanpa memilih gitu. Itu terus akhirnya, nah di situ kita latihan kerja. Jadi kita ada buku harian gitu, sehari ngerjain apa aja gitu. Jadi nilai kuliah kita itu dilihat dari kerja kita sehari-hari. Jadi praktek. Jadi datang progresnya apa gitu. Kayak kita datang absen apa namanya di radio, terus ya udah kalau kita nggak ada kerjaan ya gabut, kalau ada kerjaan ya kalau udah ada kerjaan tuh sibuk gitu. Full seharian gitu. Gitu. Terus kuliahnya tuh pagi sampai siang aja atau biasanya ada malam juga? Enggak sih, maksimal jam 6 kalau nggak salah. Jam 6 maksimal. Iya, maksimal. Terus kalau boleh tahu ini kan
mesti kan di semester akhir kan ada tugas akhirnya gitu ya. Kebanyakan tuh ngerjain apa sih tugas akhirnya anak broadcasting? Magang. Oh ya tadi kan terusannya 321 ya. Dua kan dia magang. Satunya itu yang satunya magang tapi harus nulis TA. Nulis TA. Dari magang itu dari perusahaan. Dibuat laporan gitu. Iya, buat laporan nanti buat sidang kayak gitu. Apa kebiasaan anak broadcasting kayak gimana? Misal kayak kan suka kemana-mana kayak gimana bergerombol atau mungkin gimana lah habitnya anak broadcasting itu gimana? Habit apa ya? Habitnya itu mungkin kita lebih ke apa-apa mikir konten. Oh gitu ya, jadi kayak udah kemana-mana ke kafe gitu mikir diskusi apa-apa, gitu mikir konten kayak apa dikit bikin konten dong gitu, ini dong gue ada ide nih bikin konten dong buat ini gitu, jadi mikirnya konten gitu. Terus mungkin yang terakhir ini tips dan saran buat adik-adik SMA ini apa? Mungkin dari kamu yang udah kuliah di Broadcasting Universitas Indonesia ya. Mungkin belum banyak yang tertarik di dunia broadcasting ya. Maksudnya kalau aku lihat tuh kebanyakan mungkin mereka kurang tahu gitu. Iya, kurang tahu dan mungkin lebih memilih kayak yang udah mainstream kayak akuntansi dan lain gitu. Aku bukan mau menjelekkan jurusan lain, enggak, tapi aku pengen mengenalkan gitu loh, broadcasting itu asik gitu. Broadcasting itu asik, fun gitu. Maksudnya untuk kalian yang nggak pengen hitung-hitungan, kalau broadcasting ini lebih ngikutin zaman, jadi dia ngikutin zaman, medianya apa diikutin, jadi kita nggak bakalan kayak ketinggalan zaman gitu loh. Terus apalagi ya buat kalian yang maksudnya nggak pengen hitung-hitungan, sebenarnya ada hitung-hitungan tapi nggak serumit itu, mungkin kayak yang nggak suka matematika atau fisika kimia mungkin bisa masuk di broadcasting, yang nggak terlalu pusing-pusing ya. Terus bagi kalian yang suka sama film, kayak suka jadi news anchor, membaca berita, bikin film, ngedirect sesuatu atau radio, bisa banget masuk di broadcasting gitu. Oke. Mungkin terima kasih. Kalau boleh tahu nama akun Instagramnya apa? Mungkin kalau nanti ada adik-adik SMA ingin tanya mungkin bisa DM. Iya. Akun Instagramnya @sinta_milenia_l. Oke, nanti aku tulis di deskripsi. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like dan share dan tunggu video selanjutnya. Terima kasih.